Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris, dari Prodi Sistem Informasi tingkat 2 kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah arsitektur komputer. Pada segmen 1 saya akan menjelaskan sedikit tentang CPU atau Central Processing Unit, lalu yang kedua komponen CPU. Lalu pada segmen kedua saya akan perlihatkan bentuk dari graphic card dan juga RAM. Yang pertama akan kita bahas yaitu Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah komponen pengolahan data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. Dalam kesehariannya, CPU memiliki tugas utama untuk mengolah data berdasarkan instruksi yang ia peroleh. CPU sendiri sebenarnya masih terbagi atas beberapa komponen yang saling bekerjasama untuk membantu suatu unit pengolahan. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil, yang disebut register. Berikut ini adalah beberapa jenis CPU yang beredar di pasaran. Yang pertama yaitu Intel Processor. Intel Processor biasanya banyak digunakan yaitu seri Core i3, Core i5, dan Core i7. Untuk yang AMD Processor biasanya banyak digunakan yaitu seri AMD Ryzen, yaitu Ryzen 3, Ryzen 5, dan Ryzen 7 dan juga 9. Untuk ARM Processor memiliki banyak jenis yang beredar di pasaran. Produsen yang menggunakan arsitektur RAM yang pertama yaitu MediaTek, Qualcomm Snapdragon, lalu Samsung Exynos, lalu HiSilicon Kirin, lalu yang terakhir yaitu Apple Processor. Lalu ke pembahasan yang kedua yaitu komponen dari CPU. Yang pertama yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU. Arithmetic Logic Unit atau dapat disingkat dengan ALU merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut juga sebagai mesin bahasa karena ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penyebelahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Lalu selanjutnya, unit control. Unit control merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. Salah satunya tugas dari unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, unit control dapat mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Lalu selanjutnya register. Register merupakan alat penyimpanan berukuran relatif kecil namun memiliki kecepatan akses cukup tinggi dengan fungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat sedang diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Lalu yang terakhir, CPU interconnection. CPU interconnection merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Sedangkan komponen eksternal CPU diantaranya sistem memori utama, sistem masukan atau keluaran atau input-output, dan sistem-sistem lainnya. Lalu selanjutnya ke preview dari graphic card. Ini adalah salah satu bentuk dari sebuah graphic card. VGA card atau Video Graphic Array adalah perangkat keras yang bertanggung jawab dalam mengatur display komputer untuk ditampilkan pada layar. Selain itu, dengan adanya VGA card membuat proses graphic card di motherboard menjadi lebih baik. Fungsi VGA card adalah mengelola dan mengkonversi sinyal digital yang akan ditampilkan di layar monitor untuk keperluan seperti render grafis 3D atau
2D maupun decoding. Cara memasang graphic card adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya preview dari random access memory atau RAM. Lalu yang kedua yaitu RAM. RAM atau random access memory adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Isi RAM dapat diakses secara acak atau tidak terhitung pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik ke power supply dicabut dari perangkat RAM. Kapasitas RAM di suatu komputer berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut, sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besaran RAM komputer tersebut. Ini adalah salah satu bentuk RAM. RAM ada untuk saat ini ada 4 jenis, yaitu RAM DDR1, DDR2, contohnya seperti ini, RAM komputer DDR2. RAM DDR3 dan RAM DDR4. Fungsi dari RAM yaitu membaca data dan juga penyimpanan sementara dari sebuah komputer. Untuk cara pemasangan RAM yaitu sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi kurang jelas atau ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.